Alhamdulillah, alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Amin. Tama-tama yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar dari Bapak Masan. Bapak Masan dan Umi Tuti, mudah-mudahan Sahibul Bait Allah jaga kesehatan lahir batin, Amin. keberkahan lahir batin, dan mudah-mudahan segala hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru kami Ustazah Aminah, ustazah-ustazah yang lain, mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati tim Hajar Marawis Al Jannah, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah bersolawat. Amin. Allah berkahkan dengan keberkahan solawat di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan yang tim Hajar Marawis Al Jannah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati seluruh jamaah yang pada hadir pada saat hari ini dengan cuaca yang mendung ini, alhamdulillah ikhlas jalan hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu semua hadir ke tempat ini dibalas, dicatat dengan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam cinta, salam rindu, salam yang mulia kepada manusia yang paling mulia, salam yang terbaik kepada manusia yang Allah ciptakan yang paling terbaik. Siapakah beliau? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu Labaik. Ibu Labaik. Ibu Labaik. Amin. Mudah-mudahan yang jawab labbaik cepat Allah panggil umrah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Labaik. Alhamdulillah. Gimana Bang aja lagi suruh diri ini. Alhamdulillah. Acara apa ini kira-kira? Yang ke 17. Masya Allah. Ibu, apa sih yang dimaksud haul itu apa sih? Kegiatan yang dimaksud haul itu apa sih buat orang-orang yang masih hidup? Yang pertama itu Allah kasih zikrul maut. Apa itu? Zikrul maut. Zikrul maut yang pertama itu keberkahan haul itu buat orang-orang yang masih hidup adalah zikrul maut, mengingat kematian. Iya, Pak, iya. Mengingat kematian yang pertama itu buat yang masih hidup. Ingat kematian. Orang-orang sudah ingat kematian, Bu, nggak ada kepikiran lagi dia buat kredit gamis, sudah nggak ada. Iya, Pak, iya. Orang mikirnya mati, iya apa enggak? Pikiran mati udah nggak ada lagi deh tuh, kepikiran kredit apa aja tuh udah nggak ada, Bu. Kredit motor udah nggak kepikiran, kepikirannya sodako aja terus. Karena kepikirannya mati. Asal king apa sih kok bahasanya mati kasar amat? Kenapa sih nggak bahasanya meninggal? Karena di doanya juga, Bu, wa mahyaya wa mati, nggak ada wa meninggal, nggak ada. Iya Pak, iya. Iya, di doanya wa mahyaya wa mati, buat yang hidup dan yang mati, Bu. Ingatnya zikrul maut. Apa-apa orang kalau udah ingat mati, Bu, udah nggak ada yang kata lain ibadah terus 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi dengan keberkahan bulan Sya'ban. Maksudnya keberkahan bulan Sya'ban. Udah masuk nih Bu bulan Sya'ban ini. Kalau Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu keberkahan dari bulan Sya'ban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai baginda Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat satu kali di bulan Sya'ban, Allah ciptakan malaikat yang malaikat tersebut sampai yaumil qiyamah beristighfar buat orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana kualitas salawatnya tersebut sampai malaikat mau beristighfar sampai yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, salawatnya pakai niat. Yang pertama, salawatnya pakai adab. Yang pertama, salawatnya benar-benar dihadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Caranya benar-benar pakai adab ya. Gimana sih cara pakai adab? Ketika baca pasal, ketika bersolawat, ilangin deh tuh yang selfie Bu. Ilangin deh tuh yang ngobrol-ngobrol ya. Karena ketika baca inna fatahna itu ayat Quran. Iya apa iya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa nggak dipraktekin ketika baca pasal tersebut? Kenapa nggak dihadirin Rasulullahnya? Tapi kita maulid pengennya Rasulullahnya hadir. Ya, kita sholawat pengennya Rasulullahnya hadir. Tapi ketika baca pasal, ketika baca sholawat, yang selfie mah selfie, yang bungkusin besek mah bungkusin besek, yang mikirin posyandu mikirin posyandu. Iya Pak ya? Iya. Tapi kita pengennya Rasulullahnya hadir. Kenapa nggak dihadirin hatinya di depan Rasulullah? Pulsanya doa apa sih Bu? Pulsanya doa sholawat. Kalau sholawatnya aja sudah melenceng, bukan melenceng maksudnya apa? Kalau sholawatnya sudah nggak hadir di hatinya, nggak khusyuk di hadapan Rasulullah, gimana mau nyampe doanya? Ya. Dikhusyuin, baca alhamdulillah. Yang ngerasain itu yang baca pasal coba. Ibu baca alhamdulillah apa baca ina fatahna? Lagi baca alhamdulillah sama ina fatahna, sebelahnya lagi ngobrolin. Kita hujan kali ya, pakai malah dua diangkat di rumah ada siapa ya? Ini sebelahnya lagi baca ina fatahna. Kira-kira yang baca ina fatahna keberisikan sama dia merasa dihargai apa enggak kira-kira? Ngeganggu gak kira-kira? Gimana isi bacaannya Bu? Isi bacaannya buat Rasulullah. Iya Pak ya? Sampai gak kira-kira? Yakin gak kira-kira kalau samping ngobrol gitu, yakin gak kira-kira Rasulullah sampai? Harus dirapiin. Bukan ngajarin ini karena sayangnya sama orang tua, gimana caranya biar sholawatnya sampai di hadirat Rasulullah. Iya Pak ya? Dibaca itu inna fatahna. Selamat datang guru kami supaya jalan bersama. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Ya, sholawatnya dihadirin di hadapan Allah. Ngajinya udah berulang-ulang, ustazahnya udah berkali-kali nyampein gimana caranya kita ketika ratib, yasin, sholawat, hadir hatinya. Ya, kan tiap hari udah diulang-ulang pengajiannya. Gimana caranya ya kok, ya Allah, kalau kegiatan begini-gini ulang-ulang, kayaknya kok menambah begini-gini aja ya hidup ya. Harus ada yang dikoreksi tuh. Apa cara salah adabnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Ketika yasin, doa, tahlil, semua kalau sudah dimulai, hadir hatinya di hadapan Allah. Apa sih dibilang khusyuk? Khusyuk itu hadir hatinya di hadapan Allah. Karena yang dibaca kalimat-kalimat thayyibah Bu, memuji Allah. Kalau orang doa aja tapi hatinya kepikiran yang lain, nggak sampai di hadirat Allah. Kayak orang mabuk jadinya. Doa, usahanya doa, ngaji aminannya doa, usahanya samanya doa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Tapi kitanya lagi amin, tapi hatinya mikirin yang lain. Aduh, tak hujan lagi ya, di rumah kosong apa ya. Tapi sambil amin. Kira-kira diijabah gak sih, pantas gak sih kita mohon gitu di hadapan Allah?
kurang adabnya. Bukan ngajarin dia mah sayang sama orang tua, ngingetin gimana caranya dirapiin di hadapan Allah. Kalau sudah duduk niatnya ngaji, niatnya baca sholawat, dihadirin hatinya. Jangan sampai nggak ada asarnya nanti ketika pulang, nggak ada bekasnya ketika pulang aja. Kita kan pengen maulid dihadirin Rasulullah, dipakai akhlak ke depan Rasulullah. Kalau kelurahan aja, ke kecamatan aja kita kudu rapi, ketemu orang pejabat itu, gimana ketemu Rasulullah, manusia yang paling mulia, Bu. Basyarul lakal basyar, manusia yang bukan sembarangan, Bu. Manusia yang terpilih. Kenapa terpilih? Namanya aja disandingin sama Allah di sebelahnya. Iya, Pak, ya. Bukan manusia sembarangan. Jadi gak sembarangan kita bacanya. Hadirin hati sampai salamnya ke Rasulullah biar sampai. Kalau sudah salamnya sampai dijawab sama Rasulullah, hati senang banget, hati bahagia banget, hati adem banget. Sampai karena pulsanya doa sholawat. Kalau sholawatnya aja udah miring-miring, gimana mau buka langitnya? Iya, iya. Pulsanya doa sholawat. Apalagi keberkahan bulan Sya'ban, Allah ciptakan malaikat. Ini jangan pakai akal, nerimanya pakai iman. Di hadis Allah ciptakan ketika baca sholawat di bulan Sya'ban 1, Allah ciptakan malaikat yang tingginya, Bu, sampai langit ke-7 di bawah arasnya Allah, dan kakinya itu dilapis ke-7 di dalam bumi. Kalau ciptakan pakai akal kita nggak sanggup, dan segede apa tuh malaikat? Ya, tapi pakai hati, pakai iman. Itu malaikat kepalanya dicemplungin oleh Allah ke ma'ul haya, air kehidupan, dan diangkat kembali. Banyak tetesan-tetesan yang jatuh tuh. Tetesan air yang jatuh itu berupa malaikat yang sampai yaumil qiyamah beristighfar di hadapan Allah untuk orang yang baca sholawat 1 kali di bulan Sya'ban. Sholawatnya dikhusyuin, dihadirin, biar manfaat, biar dia mau berkembang lagi. Karena Makaus udah banyak di mana-mana, hadro banyak yang nabu di mana-mana. Pukulan masih pakai tangan kok sama semua. Gak ada yang spesial apa-apa, sama semua pukulannya. Kalau bapak pasti suaranya udah itu lah, sama jazz saja ada simbalnya. Gimana caranya hatinya ketika masalah? Gimana caranya kalau ngaji? Kalau udah di hadapan Allah khusyuknya benar-benar. Kalau mau selfie mau apa-apa boleh, tapi sebelum ngaji sama sesudah ngaji niatnya informasi sedekah di WhatsApp. Ya Allah, mudah-mudahan yang baca satu saya biar yang belum Allah kasih keikhlasan ngaji biar mudah ngaji. Yang belum mudah melangkahkan kakinya buat ngaji biar gampang Allah mudahin. Itu doang niatnya. Niat sedekah informasi buat saudara-saudara yang belum melangkahkan kakinya ke pengajian. Sisanya khusyuk biar sampai doanya. Karena kita kalau sudah kumpul di majlis atau di majlis salawat atau majlis-majlis yang lain kayak gini, sohibul bait percaya sama kita, minta doain bareng-bareng buat doa orang tuanya biar sampai, biar Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak marah nggak apa, cuma sampai ini ustazah sama sering sampai nerusin doang kata orang tua, biar lama-lama pengajiannya bikin berkah. Nggak sekedar duduk aja, dihadirin hatinya. Jangan jadiin kebiasaan doang, jadi yang luar biasa kalau ngaji. Jangan jadiin kebiasaan doang. Kalau kebiasaan doang nggak ada asalnya, tapi jadiin luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah ciptakan itu, yang Allah nilai hati, Bu. Baginda Rasulullah diciptakan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, makarimal akhlak. Tapi bukan Rasulullah nggak sempurna hatinya, bukan. Karena buat nyontohin buat umat-umatnya. Kalau Rasulullah maksum nggak ada salahnya. Kenapa dibilang maksum nggak ada salahnya? Karena di Inna Fatahna liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Yang hidupnya sudah dijamin sama Allah sebelum sesudah dari yang akan datang, dosanya dihapus. Mendapatkan tiket itsuminan terbebas dari api neraka, itu manusia yang mulia. Jadi Rasulullah nggak ada salahnya. Kenapa buat menyempurnakan Allah? Buat nyontohin buat umat-umatnya. Kadang-kadang umat-umatnya entar ke kiri, entar lurus lagi, entar ke kiri, entar lurus lagi. Dicontohin apa-apa sama Rasulullah. Dan sunnah-sunnahnya banyak sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah dipakai. Dipakai. Kenapa sih sholat itu niatnya dibaca ulang-ulang, Bu?
Ibu, kenapa sih niat sholat itu dibaca diulang-ulang? Kalau zuhur, kalau siang pasti sholat zuhur, kalau sore pasti sholat asar. Tapi kenapa niatnya dibaca ulang-ulang? Padahal kita tahu kalau siang pasti sholat zuhur, kalau sore pasti sholat asar. Karena maunya Allah, setiap hambanya dimanapun berada, jamnya, detiknya, apapun itu berniat selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa pakai niat ya, dipakai niatnya. Duduk di majlis taklim, ya Allah, saya niat duduk di majlis taklim, menjalankan perintahmu, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul lillahi ta'ala. Itu tuh selama duduk mendapat nilai plusnya di hadapan Allah. Ketika duduk baca bismillah, baca sholawat, pakai sunnah Rasulullahnya. Ketika diri baca bismillah, baca sholawat, pakai sunnah Rasulullahnya. Karena ketika pakai sunnah Rasulullahnya, itu di hadis dikatakan ketika baca bismillah terus bersolawat ketika duduk, Allah jaga dari yang menggibahkan. Dan ketika diri Allah jaga dari yang gibahin. Kalau duduk kita dijaga dari yang kita gibah bareng-bareng, kalau diri dijaga dari yang menggibahkan. Caranya gimana? Pakai sunnah Rasulullahnya. Itu Rasulullah udah paling canggih manusia diciptakan oleh Allah. Kita harus contoh. Ibu, ya mudah-mudahan manfaat ya. Senang karena ini orang tua semua nih doanya mustajab ini, keramat semuanya. Madrasatul Ula kan ibu doanya keramat ini, dijaga kampungnya ya, didoainnya benar-benar khusyuk. Karena kita ninggalin nanti tuh nggak bisa ngawasin 24 jam anak cucu kita, nggak bisa kalau udah dicabut oleh Allah. Caranya gimana? Doanya yang banyak biar dijaga oleh Allah. Karena semua anak cucu anugerah dan titipan dari Allah. Dijaga doanya biar sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Fatihah buat Saibul Bayi, atau lebih khusus buat orang tua Saibul Bayi, bapak apa ibu? Ibu Simah. Ibu Simah bin. Mudah-mudahan dengan haul ini, dengan perkumpulan kita ini, dengan kemahabesaran Allah, dengan kemahasucian Allah, dengan kemahamuliaan Allah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan bulan Sya'ban, dengan kemuliaan orang-orang saleh yang ada di sini, dengan kemuliaan seluruh umat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Ibu Simah binti Bapak Mael, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. amin. Allah terangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah hapus segala dosa-dosanya, Allah ringankan di alam mizannya, Allah jadikan umat baginda Rasulullah yang terbaik menjadi hamba Allah yang terbaik. Keturunannya Allah jadikan keturunan yang terbaik, saleh salehah, bermanfaat untuk umat Rasulullah, menjadi keturunan yang thayyibah, yang baik, dan mudah-mudahan yang mengaminkan doanya di sini mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bil qabul wal ijabah bi jahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibu cukup ya, ada guru saya malu saya kalau apa-apa kalau guru udah datang. Saya ini cuman kalau bahasa ini pelengkap doang Bu. Kalau kata orang makan siang, saya mah bagian cuci mulut doang. Sabar sama guru, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang sopan, kurang halus, mohon dibawa pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi